perusahaan-perusahaan memang dia ngeluarin budget 20-40% untuk CSR-nya gitu. Ya. Ya kan? 361 triliun tahun 2024. Memang tugas kita mengedukasi biar kalau keluarin dana ya yang lebih sustain lah, terutama memang air. Karena Pulau Jawa itu airnya udah pasti terkontaminasi, tapi kita pasti minum di situ. Kita tuh kan udah diindoktrinasi bahwa air yang baik, air yang seger tuh air pegunungan. Coba bener nggak? Kita kasih solusi. Coach Rene, Dari kenapa Yansyah. tiba-tiba ngomongin air Cleo, mentang-mentang airnya bersih, halal? Memang kalau dari air itu, nih sedikit ya teknisnya. Wih, Oh, fasih sekali kalau Nggak. udah langsung bicara air. Kenapa? yang Dibayar berapa Pak Cleo? Pak Hermanto Tanoko, keren. Jadi gini Coach, nggak maksud spiritualisme dan nggak maksud untuk mendahului kapasitas seorang ustadz. Masya Allah. Tapi dari sisi yang kalau saya sebagai praktisi menjalankan agama Islam, yaitu salah satu sedekah yang paling terbaik adalah sedekah air. Buat minum, buat apa segala macamnya. Gue pernah naik ke Gua Hiro tuh, waktu umroh tuh, itu kok orang royal banget ya ngasih air. Moya. Moya itu bahasa Arab, artinya air. Kayak gue familiar banget sama nama itu tuh. Mentang-mentang Anda ada di Moya ya. Moya bagian dari Anda bagian dari Moya. Tapi bener sih, emang Iya kan? tanpa air kan kita kagak bisa hidup. Cuman air juga harus diakui pelik banget saat ini case-nya. Kenapa ini beritanya? Sedih ya? Sebenarnya gini, airnya ada di mana-mana. Cuman yang ada di mana-mana buat siapa gitu kan? Gue ketemu anak ajaib ini yang di samping gue nanti belum boleh ngomong ya, jangan ngomong dulu, tenang dulu ya. Kakeknya beliau juga Masya Allah loh, peduli Makanya. juga tentang air apa segala macamnya. Kayaknya satu keturunan orang yang di samping gue ini cari susah aja gitu ya. Soalnya yang diurusin tuh perkara yang sulit-sulit. Air lah diurusin. Tapi kalau ngelihat apa abis ngobrol sama dia tadi tuh kayaknya menarik banget. Kenapa? Satu hal ya yang waktu gue di Moya tuh gue bener-bener ternyata gitu ya. Konsentrasi orang yang dibutuhkan orang untuk beli air. Kalau buat kayak lu sih, buat kayak kita-kita yang di ruangan ini tinggal beli air nggak masalah ya. Tapi buat yang penghasilannya pas-pasan UMR itu menantang. Dan kalau kita bicara daerah terpencil, kita tuh nggak bicara di pulau terluar, kita nggak bicara di daerah pelosok, kita bicara bahkan mungkin Pademangan yang sekarang juga lagi dibenahin ya. Salurannya kan lagi, pipanya lagi dibuat ke sana. Cuman nunggu sampai datangnya pipa ini kan PR ya. Nah, waktu lagi acara sama acaranya Fikra, lo masih ingat kan? Iya, yang kita bisa itu ya. Gue ketemu anak ajaib ini terus dengan wajahnya yang cerah gitu. Lagi nyambung pipa. Bukan sih, dia nyambungin selang lebih tepatnya. Ya dari kolam. Dari Dahsyat. kolam bro, dia nyambungin selang dari kolam. Terus lu ngapain sih? Ini untuk minum coach. Untuk minum gimana? Ya untuk kita memastikan masyarakat tidak mampu, siapapun, terutama kita lagi sebar di masjid-masjid, bisa mengakses air bersih. Keren. Terus gue bilang bayar. Enggak coach. Terus lu hidup dari mana? Baik. Gitu kan. Nah ini makanya gue datengin aja biar kita dengerin sendiri. Namanya Penderma.id .co .id. Jadi memang berangkat dari berita ini mana-mana krisis air bersih di Indonesia. Gue pikir kita negara kepulauan, negara yang banyak airnya, ternyata masih ada krisis. Gue pikir nggak ada krisis lagi loh air. Gini, definisi air tuh gini. Air tuh ada yang utama bro, ya namanya groundwater. Kita sejak kecil diperkenalkannya sama yang namanya groundwater. Dan groundwater itu suatu waktu akan habis. Iya, kalaupun nggak habis, tidak sebaik dulu. Terutama kalau lu tinggal di daerah Jakarta. Kenapa? Kan rembes ya dari air laut ya. Groundwater tuh air tanah maksudnya. Yang lo pakai buat minum, yang lo pakai buat mandi dulu. Sekarang kita hampir-hampir nggak pakai buat minum. Betul ya? So groundwater tuh punya dampak ekologis yang dahsyat kalau nggak dijaga. Dan sekarang sumber utama untuk air hidup tuh buat mandi, buat cuci, buat semuanya lah. Itu groundwater. Sementara yang banyak tersedia itu namanya surface water. Jadi air yang udah di atas, air sungai, ya kan? Makanya gue demen banget kerja bareng Moya. Kenapa? Karena dia lagi bantu untuk gimana air yang tadinya di sungai jadi air hidup. Iya kan, disambungin lewat pipa. Tapi Kirzan nggak kalah keren. Kenapa? Karena dia punya solusi untuk supaya air-air yang di surface itu bisa dikonsumsi. Karena kalau lu cuma ngambil dari air mata air, ya ada sih, cuman ya
mahal gitu ya untuk bisa mengkonsumsi itu, dan PR-nya juga lumayan panjang karena harus narik pipa dan segala macam. Dan yang harus dimanfaatkan justru air-air yang ada di surface. Kalau di negara-negara yang kaya mereka bahkan ngambil, kayak Singapura tuh ngambil dari mana coba? Dari mana? Dari laut. Oke. Langsung Gitu. dikonsumsi. Di reverse osmosis dulu. Jadi di prosesnya garamnya dipisah, terus airnya itu dikasih mineral, baru kemudian diminum. Jadi airnya itu jadi air demin istilahnya, terus baru dikasih mineral lagi, baru diminum. Tuh lihat ya, maksudnya negara-negara yang kayak begitu, yang mungkin nggak sekepulauan kayak kita aja, sebegitu concern sekali sama air ya, bela-belain lain. Tapi mohon maaf, di Indonesia harusnya yang kayak begitu-begitu kan udah nggak ada lagi. Tapi nyatanya berita-berita tentang krisis air juga masih merajalela. Kalau bukan Mas Bro Kirzan, siapa lagi nih? Nah, coba mungkin bisa dijelaskan dengan adanya seperti ini. Kok segitunya akhirnya mau bantu untuk menuntaskan kemiskinan di daerah-daerah pelosok-pelosok Indonesia? Kan kesian mereka ya. Ya Tapi sebenarnya hidup lu tuh emang udah makmur banget ya. Jadi amin, alhamdulillah. Jadi emang ngurusin kesusahan semua orang gitu. Ngeselin ya. Iya juga ya. Ini orang berbuat baik banget gitu. Sementara kalau yang kita pikirin kan cuan terus kan. Muke-muke lo yang sekarang juga lagi dengerin kan mikirnya kan pasti cuan kan. Iya, itu sekarang disuruh dengerin gimana orang bantu orang. Gimana sih sebelum masuk ke sini? Kenapa sih lo milih kayak gini? Tenang. Boleh Tenang mendekat aja. ke mikrofon. Lebih tenang Tarik aja. aja nggak apa-apa, tarik aja. Tenang, bisa saling bantu. Which is nggak gitu juga, nggak ada duitnya, nggak ada lah. Karena orang-orang yang punya duit, ya tetap kita mintain lah duitnya buat fasilitas itu. Keren. Oh, jadi hidup dari donatur gitu maksudnya? Ya donatur kan ada donatur yang memang perorangan, ada corporate. Ya kalau saya kebetulan memang mencari di corporate yang punya duit, yang pengen program-program sustainability, ya kita kasih solusi gitu. Kita kasih solusi. Jadi lo yang lo lakukan Kirzan, lo tuh bikin mesinnya dengan berbagai macam cara, dan mesin itu kemudian lo taruh di masjid-masjid dengan dana dari korporasi. Korporasi, betul. Dan mesin itu yang kemudian secara berkala harus dirawat supaya orang bisa terus mengkonsumsi airnya. Betul. Sumber airnya dari air ledeng aja, biasa ledeng gitu. aja. Kita di service water itu. Kecuali pas sama gue air kolam ya waktu itu ya. Oh iya. Tapi Gue lagi manjang-manjangin, dia lagi selang nih, ngapain sih nih anak ribet. Tapi kok cobain? Enak kan coach? Iya gue Nggak masalah, cobain. kan? Gue masih hidup sih. Nothing happen. Dan malam itu gue normal, tidurnya juga normal. Aman. Oh, bangun nggak berbusa mulut gitu? Aman. Saya nungguin aja WA-nya. Coach aman-aman aja nggak gitu? Tapi menariknya gini ya, Mas. Kita lihat bahwa ini kan channel pengusaha ya, channel korporat, channel karyawan dan lain sebagainya, biar teman-teman juga bisa hidupnya enak lah, tentram lah. Kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan memang dia ngeluarin budget 20-40% untuk CSR-nya gitu. Iya. Ya kan? 361 triliun Tuh, tahun 2024. untuk CSR. Tuh, ya kan? 361 triliun. Nah, kemananya jangan nanya gue ya. Iya, nah itu dia baru mau gue bahas kemarin nih. jangan nanya gue. Nah, jadi Lu CSR dapet berapa? ini. Nah, itu. Ya. Lu dapat setriliun nggak? Dapat lah insya Allah. Setriliun. Lebih Serius? lah. Serius lebih. Serius? Jangan bohong. Emang bohong lah pasti. Belum. Karena kita Tapi pengen Coach bisa pengen bantu dengar kan? begini. Sama Dari Mas Jerry bisa 361 triliun, masa 1% dia kagak Gitu. dapat, itu kan keterlaluan. Nah, maksud berarti. gue gini, ketika perusahaan di CSR itu, gue pengen tuh di tangan yang tepat, nggak cuma sekedar woro-woro kelihatan bahwa ini, wah gue ini sudah memenuhi ESG loh, gue ini sudah memenuhi perusahaan yang memang betul-betul memanusiakan manusia loh, gue sebar lagi duitnya balik lagi ke rakyat loh, ke umat loh, ke demand loh. Tapi nyatanya ujung-ujungnya cuma buat glorifikasi. Kalau bahasanya coachernya cuma glorifikasi, kelihatan perusahaan lo tuh adalah memihak pada baik aja gitu. Nah maksud gue kalau kayak gini Tugas kan kita, Mas. nah ini gimana? Tugas Rampok kita. aja, rampok dalam arti yang bener ya? Betul. Ambil duitnya buat dana Ya, bantuan yang kebaikan. bener Betul. gitu loh. Memang tugas kita. Tugas Mas Dery, tugas Iya. coach, tugas saya mengedukasi biar lu kalau keluarin dana CSR ya yang lebih sustain lah, terutama memang air. Kenapa air? Karena mau nggak mau nih namanya Ini Pulau basic banget kan. Jawa. Basic karena Pulau Jawa itu contaminated. Airnya udah pasti terkontaminasi. Tapi kita pasti minum di situ segala macam, itu muter terus kan. Air tanahnya. Air tanahnya. Bahkan yang ada di kalau bisa air sungainya itu bisa kontaminasi pabrik dan lain-lain juga kan. Tapi tetap bisa diproses. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan aja itu gitu? Teknologinya sudah ada kok. Yang kita kembangkan kan sebenarnya bagaimana teknologi itu tepat guna. Tepat guna tuh dalam artian, contoh saya jalan-jalan lah ke pesantren-pesantren, lalu setiap kali sholat, kelar sholat mereka selesai habis salaman segala macam,
ngambil gelas dari air wudhu. Hah? Dimasak? Enggak, diminum langsung. Hah? Diminum langsung. Itu salah satunya di pesantren-pesantren seperti di Jawa Barat. Gak jauh dari Jakarta, dari Bandung, seperti itu kondisinya. Enggak, airnya air mata air. Bukan. Air keran. Air keran. Terus anak-anak ini masih gimana? Keluar dari masjid, mereka mau minum, haus, mereka ngambil dari air keran. Loh, kenapa nggak dimasak? Kan boleh bisa-bisa aja dimasak. Nggak ada waktu lagi, mereka kan pengen langsung minum. Dan mereka nganggap kan masih muda juga ya. Dan gas juga ya, gas. Kan kos juga ujung-ujungnya kan pesantren pasti. Betul. Atau yang lain, bro. Kalau ke pesantren beberapa kali gue juga ke pesantren itu di area dekat Cidahu yang banyak mata airnya. Mata air. Tapi pada saat gue duduk di situ, disajiinnya semuanya Apa? iya Ya. ini. Jadi Apa air mineral? iya, maksud gue gini, kan kita tuh udah maaf ya, nggak ada maksud apa-apa ya. Kalau Cleo. kamu kasihnya ini kan? Cleo kan, Kalau iya sampai kagak. kan gini, ya kita tuh kan udah diindoktrinasi bahwa air yang seger itu, air yang baik, air yang seger tuh air pegunungan. Ya. Coba bener nggak? Iya. Makanya coba lihat semua, nggak usah sebut brand deh, kan gambarnya gunung gitu kan. semua, iya. Ada manis-manisnya gitu, Iya. apapun itu semua bener Oh, nggak? iya, betul. Atau Cleo ini nggak apa-apa kan kita ngomong gini? Nggak apa-apa udah. Lo ada risiko nggak akan dipakai lagi, cuek aja. Aman. Maaf ya bro. Enggak. Tapi poinnya adalah begini, apakah kita selalu minum di sini? Enggak, gue kecilan ya, emang kita kecilnya beda ya. Ya zaman gue dulu, yang namanya eyang gue, ya karena gue dulu sama nyokap sempet tinggal sama eyang, itu bikin baskom gede, air dididihin di situ, terus ditaruh di kendi. Gue masih Ya, ngalamin, masih lo ngalamin nggak? Dan air Ya. kendi, air kendi itu I kid you not, I swear to you, Gue minum dari kendi juga kok. bro, air kendi itu enak banget. Iya. Kendi tanah liat kan? Iya, Iya, apalagi yang semakin kalau kendi yang baru tuh butuh waktu sekitar 3 bulan ya sampai dia kemudian jadi bentuknya kayak yang Ada fermentasinya gitu. ya, kayak gitu sih, cuman halal, bukan fermentasi ya. Pokoknya ada proses di mana kemudian air yang dimasukin di situ adem nih ya buat orang-orang. Lu nggak pernah kan yang namanya minum air kendi, beli deh yang namanya air kendi. Lu Kok coba dibeli air deh. kendinya? Kendi Kendinya. beli Oh, kendinya, iya. kendinya lo kasih air, lo taruh sekitar sebulan, ya terus lo buare, lo bersihin, terus abis 3 bulan itu lo coba, abis itu lo nggak mau Tapi pergi ada ke yang lain. opportunity bisnis nih, jual air kendi nih jangan-jangan ntar. Iya, tapi poin gue adalah begini, ada yang bener gak sih kita tuh jangan-jangan problem kita kan dikendalikan sama orang-orang muka gila kayak lo, betul kan? Kenapa jadi Ahli-ahli gue? marketing, Kenapa kan? gue? Ya mengatakan bahwa bukan feature-nya. Tapi what you get kan bahasa lo Iya, kan, iya, betul betul, nggak? betul. Why-nya kan, Iya. why supaya lo terlihat masuk orang-orang Iya. yang mampu atau Iya, orang-orang iya. yang bisa membayar untuk ini. But it's okay lah, just give me your CSR lah. Nah, jadi bahasa dia adalah continue to do that, Ya. tapi kasih ke gue CSR-nya. Tapi cocok juga ya berarti sama program-program pemerintah. Gimana caranya kita nih si korporat ini, gue punya cerita gini. Nggak usah sebut lah yang kayak gimana-gimana atau instansinya. Ini cerita Katanya tongkrongan rezim, kalau warung bagus ya kopi sebut aja. Ya enggak kan, takutnya kan pencitraan bro. Oh, ya sebut aja nggak apa-apa. Ya pokoknya justru bagus ini, justru bagus ya. Ya udah I'm in sebut lah, dong. ya, udah gue nggak mau sebut. sebutin. Kalau gue I'm in lah. Sebut. Boleh tolong jangan pojoki saya nggak? Sebut untuk memuji nggak apa-apa lagi. Ya kan takutnya orangnya nggak mau dipuji. Ya. Intinya adalah ada satu tujuan dari beliau untuk gimana caranya, tanda kutip ini bahasa gua aja ya, bukan dari bahasa mulutnya beliau, ngerampok untuk kebutuhan rakyat dengan cara yang benar itu kepada orang-orang yang atau perusahaan atau yang dirampok, sehingga mereka ini bisa benar-benar mendistribusikan uangnya apa segala macam ke halayak umat yang benar. Semoga gitu. bukan kayak yang di itu. Iya, apa? Gimana? Semoga nggak kayak yang di Cilegon itu. Jadi gimana? Kasih gue proyek 5 triliun dong. Sorry. 50 deh kalau gitu. Tapi nyatanya nyampe nggak ke mereka, si para korporat untuk ngebuang budget CSR? Tapi maaf ya mas ya, Gini kita masa hidup dari minta-minta gitu agak tricky juga di sini ya kayak. Yang nggak jadi masalah kan jadi Robin Hood untuk kebaikan. Oke, programnya gimana yang dijalankan? Ya, jadi kayak gini misalnya. Iya. Gini seolah-olah Derry sama gue calon pendonor deh, Iya. kita perwakilan Taipan gitu ya Derry. Ya, Gitu kan. 9 ular. Terus lo ngomongnya apa? Hah? Lo ngomongnya gimana? Lo ngomongnya nih dengerin. 5T bagi-baginya buat masyarakat untuk air minum dan kebersihan air bersih aja. Enggak, lo pitch-nya tuh gimana? Oh, pitch-nya. Ya, termasuk program yang udah pernah dijalankan nih misalnya. Ya, Ini bisa ditampilin nggak? Nah ini perluasan akses air minum, kolaborasi Penderma.id dan Pillbox. Ya. Pillbox ini alatnya.
Ya, perusahaan IT-nya lah. Nah, coba gimana pitch-nya? Gimana? Jadi sebenarnya dana CSR itu banyak banget dan mayoritas memang CSR itu dipakai untuk menjaga nama baik lah. Nah, biasanya apa, ke pendidikan, sembako dan lain-lain itu habis pakai langsung lah. Tapi kalau misalkan dibicarakan sustain itu paling banyak memang mainnya adalah daerah situ pendidikan anak-anaknya gitu kan. Tapi suka lupa bahwa anak-anak di situ butuh sesuatu yang paling utama adalah air. Mereka ada 200, 300 anak, 400 anak. Itu biasanya harus mengeluarkan operasional untuk beli air galon. Berangkat permasalahannya, pain point-nya selain air wudhu tadi, diminum gitu ya? Diminum, ini permasalahannya kalau salah. Kalau misalkan anggaplah memang beli produknya nama kayak gini kan aman, layak minum ya. Tapi kalau belinya yang mohon maaf di depot-depot yang nggak tahu, ya karena memang mukanya Derry gitu kan. ya, Air aman. kasih solusi gitu. kasih solusi, ada manis-manisnya gitu pasti ya. Nah, itu Ada kan keset-kesetnya. dampaknya dampaknya dampak kesehatan. Dampak kesehatan yang lama-lama dia akan merusak bisa ginjal dan lain sebagainya gitu. Dan itu ketahuannya belakangan. Kebelakangan. Kita nggak usah gini lah. Mohon maaf nih, yang namanya DTNI di pedalaman ada beritanya, datanya adalah mereka permasalahan gagal ginjal karena air. Nanti cari aja. Nah, ini kan jadi masalah utama dimanapun, mau itu pendidikan kayak mau apa. Nah, CSR itu biasanya hanya menyasar CSR-nya, pendidikannya, terusnya juga dia ngasih sembakonya. Ya, umumnya begitu. Nah, saya tuh melihat bahwa banyak yayasan-yayasan bergerak di bidang apa? Di bidangnya bidang air bersih saja. Okay. Jadi dulu saya ya sebutlah Rumah Zakat, Dompet Duafa, ACT segala macam. Kalau kita lihat di jalanan, wakaf air pasti. Ayo wakaf air di pedalaman, wakaf air di pedalaman. Nah, lu pelaksana dari wakaf air itu. Dulu ya, saya pelaksana dari wakaf air untuk air bersih. Tapi lama-lama ketika kita lihat bahwa setelah air bersih ini mereka langsung minum, bos. Yang tadinya kotor sekarang bersih langsung diminum. Padahal belum cukup layak belum minum. cukup layak. Makanya Tapi ada mbak-mbak yang di sini yang untuk memastikan yang Ya, nggak boleh mbak-mbak tampil itu, yang suaranya mana suaranya? Nah. Mana layak tampil apa enggak? Kenapa memang? Enggak usah. Widya kenapa? Iya, kan dia yang bilang, "Ya, lu sekarang mau ngasih air, terus ada yang certified nggak? Karena lu kan nggak punya brand ya." Iya. Iya kan? Jadi tugas lu adalah menjaga. Untuk nantinya air itu dibawa ke lab, yang memang nanti di lab itu akan keluar hasil air tersebut sudah layak. Oh, jadi dibawa ke lab. Dibawa ke lab. Tapi tentunya alat ya. Jadi air itu nggak sekonyong-konyong diambil dari pegunungan, tapi dimasukin ke alat dulu. Yang nanti alat itu sifatnya filterisasi. itu kan lu masih kena indoktrinasi dari air pegunungan bahasa lo kan? Iya betul. Iya. Emang lagi bahas itu kita kan. Gara, bukan air pegunungan. Tapi air. Ya air yang udah dari ladang, itu kan air service water yang udah melalui proses. Ini prosesnya nih. Coba kita mau lihat asesmennya deh coba. Jadi pas saya banyak di lapangan, yang jadi permasalahan itu bukan kita mensertifikasi alat sebenarnya. Sertifikasi alat ya itu korporasi lah, udah jelas ya. Industrialisasi lah. Yang paling benar itu adalah hasil daripada airnya itu layak minum, tersertifikasi layak minum. Jadi coach kemarin waktu pas saya kasih dari kolam ikan itu, yang harus dicek itu sebenarnya hasil daripada setelah diproses. Jadi lo ngetesnya di gue waktu itu. Oh, aman kan? Enggak dong. Nothing wrong. Gitu. Oh, jadi tadinya buat ikan tapi buat coach Rene. Gue berasa rada pinteran sih hari itu. Bukan? Abis minum tuh kayak proteinnya tinggi gue ikan. khawatir ikannya atau apanya gitu. Jadi ini juga mungkin gua salah ya, Iya. bahwa banyak produk-produk yang ada di luaran sana dipasang begitu aja ya karena di perumahan, di apartemen, it's okay lah, air bakunya aman ya. Tapi kalau ke pedalaman atau memang kita ke daerah yang memang sudah terkontaminasi, itu sudah pasti nggak layak minum. Mau segimanapun alatnya, maka harus memilih filtrasi ataupun proses yang paling benar gitu. Coba gue ulangi, lo bilang dimanapun di area-area itu mau sebagaimana alatnya airnya nggak layak minum, maksudnya gimana gue nggak Jadi, paham. airnya pasti kan sudah terkontaminasi. Oke. Nah, Air apa nih? Air ledengnya, bakunya dan lain sebagainya. Oke, terus? Maka memang si alat ini nggak boleh begitu aja pasang, nggak bisa. Oh. Kita harus asesmen dulu terhadap
airnya bakunya. selama ini gimana nih? Jadi memadai nggak yang kita taruh Kalau di di situ? rumah-rumah udah pasti ya mendekati layak minum, tinggal proses sedikit bisa diminum. Tapi kalau di daerah yang sudah terkontaminasinya kita nggak pernah tahu, di situ misalkan ada pabrik di atasnya, tanahnya sudah tercemar yang tadi, terusnya memang dekat dengan laut. Tapi indikasinya apa? Kalau udah pasti deket pabrik terus abis itu dia tiba-tiba tercemar, maksudnya kan nggak bisa kita langsung menghakimi begitu bahwa kayak oh deket pabrik nih, Ya, wah airnya tes kotor lah. nih gitu. Tes kimia, biologis itu pas kita coba cek pasti ketahuan, pasti kelihatan. Umumnya begitu. Umumnya pasti sudah ketahuan Limbah. Pengalaman lo mengatakan begitu. begitu. Kontaminasi limbah. Iya, tapi kan kita juga nggak bisa apa-apa kalau memang masyarakat tidak apa-apa. Tapi kita lihat mereka minum loh dari situ. Oke, tapi belum tentu ada pabrik juga dekat situ. Emang limbah datang dari pabrik doang? Enggak, Dari belum tentu ya. macam-macam. Bisa ya? Limbah manusia juga bisa. Kan air minum tidak boleh ada E. coli-nya dan lain sebagainya. Tetap nggak boleh. Oh. Salmonella kan tetap nggak boleh. Tetap harus dihilangkan gitu. Oh, Jadi oke. limbah itu tidak hanya limbah dari pabrik, tapi limbah dari pabrik manusia juga. Dan limbah mesin rakitan lo selama ini yang lo udah taruh di 61 tempat 61. katanya itu memadai untuk sumber air baku apapun. Alhamdulillahnya setelah dicek aman. Oke. Tapi apakah ada yang nggak aman? Ada, bos. Ada. Jadi ada yang mestinya tadi lo pasang tapi akhirnya lo nggak pasang karena pas dicek nggak baik. Harus nambah lagi beberapa alat lagi sebelum masuk ke. Ada proses clean water treatment. Iya, kenapa CWT. kenapa nggak ditambah? Coba mungkin Mas Kirzan bisa Nah, jadi dijelasin. memang ada nih kayak biasanya lembaga-lembaga atau CSR tuh clean water treatment bisa sudah pakai air buat mandi, wudhu dan segala macam. Jadilah air baku gitu kan. Iya. Nah, air baku itu ada air tanah, ada di PDAM. Nah, baru kita cek tuh organoleptiknya kita cek, yaitu tidak berasa, berwarna dan berbau. Secara kimiawinya kita cek, nanti secara biologisnya juga kita cek. Barulah mau nggak mau kita menentukan, baru tahu filtrasinya mau yang mana. Filter itu kan macam-macam, gitu. Ada yang buat ngurangin Fe, ngurangin apa gitu ya, mineral-mineralnya. Oke. Nah, baru kita tentukan mau pakai yang mana. Jadi nggak bisa kita tentukan, oh ya ini karena sudah 7 langkah dan lainnya sudah aman. Nggak bisa. Tergantung wilayahnya itu sendiri. Apalagi kita sudah masuk ke daerah-daerah pedalaman ya. Nah, tapi sebenarnya kalau pedalaman banget, aman. Lebih aman sebenarnya, airnya bagus. Kenapa gitu? Airnya masih bagus. Tidak Kan terkontaminasi. Bumi itu yang paling baik untuk menyaring. Kayak mata air itu Mineralnya bagus langsung banget. ya. Iya. Paling bagus lah. Jadi Gitu. kalau mau lihat air paling buruk di mana ya, di daerah yang sudah dieksploitasi manusia. Ya mau nggak mau Pulau Jawa. Jadi kalau kita buat sumur di NTT NTB betul karena memang belum pernah ada yang buat sumur, tapi sudah selesai lah. Biasanya air di situ bagus-bagus aja. Tapi kalau di Jawa Barat, udah Jakarta. Siapa sih Kang Deddy Deddy Mulyadi. itu kan yang bilang katanya untuk selanjutnya tidak akan ada lagi lisensi untuk mata air kan, betul Iya, kan? iya, iya. Jadi dia mau keep itu karena kebanyakan perusahaan air minum memang ngambilnya dari mata air, makanya mereka udah tarik itu dulu. Tapi jadi pertanyaan, 61 itu berapa perusahaan yang udah bantu? Sekitar 5 lah. Boleh disebut lah, baru 5. 5. Lu udah sejak kapan? 2021 Ya perusahaan-perusahaan yang lain ya baru 5 loh. baru 5. Slotnya masih banyak loh. Karena kita juga yang namanya CSR harus mengakomodasi kebutuhan yang Apa sih kebutuhan lain-lainnya. mereka? Memikirkan untuk brand awareness yang lebih baik misalkan, brand image lebih baik atau eventnya sendiri harus kita kerjakan. Coba perusahaannya apa aja? BSI, 1, BI, 2. BSI maslahatnya. Itu Bedanya basic apa? masalah yang tadi. Ada 2 kan, BSI Oh, maslahat ada dan basic BSI masalah beda. sama basic Ya Indonesia. BSI masih tetap BSI, Oke. cuman angle-nya Oke. berbeda lah. Oke. 3. Bank Indonesia. Bank Indonesia, Mm-mm. anak perusahaan Garuda GDPS ya? Iya. GDPS. Terus Ya saya dikenal sama Mas Fikra ya, kita bisa tuh. Kita Tapi bisa. yang Jadi sebenarnya- paling rajin nge-support kita dari awal. Yang paling rajin siapa, Wit? Nge-support penderma tentu teman-teman dari kita. Oh, jadi di antara tanpa mengurangi rasa hormat buat para BUMN tadi ya. Tapi ternyata malah yang swasta tanda kutip ya. Ya, Maksudnya yang support penuh adalah dari Kita Bisa. kita bisa. Fikra dengan the best. Fikra the best. Kita Bisa. Yang saling jaga itu programnya dia bukan sih? Saya jaga program media. Kan? Iya. Oh, jadi bareng sama Kita Bisa. Eranya Mas Timi ya waktu itu. Sama Timi ya. Lalu dilanjutkan ke- Iya, dari Timi kan ke Fikra as a CEO sekarang ya. Iya. Ya.
Keren juga. Programnya ngapain aja? Apa coba feedbacknya? Iya, dari teman-teman yang udah dijalankan. Ya feedback kalau kita dengan kita bisa paling banyak kita nyaranin ini untuk yang sustainability itu ya, program air minum, lalu juga ada kurban gitu ya, ada itu tuh jalan banget sama kita. Oke, iya bentar lagi apalagi mau Idul Adha kan ya? Iya. Pas banget tuh berarti buat teman-teman juga tadi Mas Kirzan udah sempat sounding ya. Kita bisa memang betul-betul peduli sekali terhadap umat di Indonesia. Nggak cuma air, tapi kurban juga sempat juga ya. Kurban. Wah keren. Jadi nggak heran lah ya kalau kita bisa. Ini tentunya sekarang teman-teman juga bisa kurban di Kita Bisa langsung dari handphone tuh, langsung dari HP, simple banget. Simple. Nih ya gue contohin ya. Nih memang dia kan ada di aplikasi atau di web base-nya juga. Lo bisa cek ya. Wah, ada. Artinya ada kan? Nah coba deh. Lo cek aja kalau nggak percaya. Ini sekarang daripada mungkin repot, mungkin nggak ada waktu, atau mungkin harus jaga anak di rumah, keluarga, dan lain sebagainya. Ini cukup dengan sesimpel, lo bisa masuk aja ke kurban.kitabisa.com. Tuh, simple nih. Oh, ini Tuh, ada nih. ada kan? Bisa korban. Iyalah. Korban sekarang. Tuh, Kita Bisa ini udah dipercaya lebih dari 50.000 pekurban sejak tahun 2016. Daging kurban ini disalurin nih ke lebih dari 190 titik, bos. Dari Aceh, Papua, sampai ke Palestina. Ngeri nggak tuh? Ya, ada 4 pilihan kurban. Yang tentunya adalah, nih lo bisa lihat ya, di sini ada kurban termurah. Lo buka aja deh mendingan nih. Nih, gue juga standby tuh. Tuh. Lo bisa cek ada kurban termurah, kurban premium, kurban luar negeri gitu kan, dan lain sebagainya. Anggaplah nih ya, di sini pilihan jenis kurbannya termurah 1,5 juta aja, bos. 15 menit, mungkin nggak nyampe kali ya. Nyampe itu sih cepet. Tuh, set, langsung dapat hewan kurban pilihan dan juga yang terbaik lah buat lo kan. Sebaik-baik hewan kurban pasti kan luar biasa tuh pahalanya. Kurban luar negeri tuh ada 1,4 juta langsung disalurkan Afrika sampai Palestina gitu kan, atau kurban premium 2,6 juta, bos. Tuh ya, ada domba, kambing. Gue praktekin ya. Ya, jadi lu bisa bertuju juga untuk sapi gitu kan. Nih, kurban termurah misalnya gue pilih. Set. Oke. Masuk, nanti ada pilihannya, lu tinggal ikutin aja. Lu tinggal isi data diri, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya nih, kambing atau domba, ya kan, lo 1/7 sapi, misalnya gue pilih kambing domba nih misal. Langsung aja tuh lanjutan pemesanan, lo tinggal klik, lo isi data dirinya, seret, lengkap semuanya. Nah ini, contohnya nih misalnya, kurban kambing atau domba atas nama siapa misalnya. Oke, orang tua lo atau lo misalnya Derry gitu kan. Metode pembayaran, oke. Nah, yang menariknya adalah di sini buat teman-teman, karena memang saya sangat mengapresiasi pada loyalitas saya dan audiens saya. Wah, loyalis saya maksudnya. Untuk buat penonton Kasih Solusi spesial nih, masukkan kode promo Kasih Kurban. Lu tinggal ketik aja Kasih Kurban untuk dapatkan potongan harga tambahan. Mantap. Set, udah deh, langsung konfirmasi pesanan, lu klik, cerot, dan udah selesai, lu berkurban. Enak ya. Simpel ya ternyata ya. Kita bisa ya. Gas aja pokoknya teman-teman ya. Pokoknya intinya adalah yang paling unik ya, Kurban Family Experience, A Path to Kurban. Ada juga festival kurban bareng keluarga, tentunya persembahan dari Kita Bisa. Yang tanggal 8 Juni 2025 di Buperta Ragunan. Jadi lo bisa ajak anak-anak, keluarga, dan lain sebagainya ngerasain langsung nih momen kurban. Ada edukasinya juga gitu kan, ada pengalaman spiritualnya juga, dan lain sebagainya. Salamnya buat Fikra nanti ya. Nah kalau lo belum pernah, buruan deh, cobain deh. Lo bisa informasi lebih lengkapnya buka aja di kurban.kitabisa.com. Jadi coba kita lihat programnya, foto-fotonya dong. Kan harus kerja nyata, bukan omong-omong zaman sekarang. Mana kita lihat yang udah didistribusikan. Coba buka. Ada di bawah di slide nomor 14. Coba kita lihat. Bener nggak? Nah, oh bener coach. Ini nggak cuma asal bantu, tapi ternyata langsung. Kita di Tanah Abang juga nih. Ah, di Tanah Abang? Tanah Abang. Ya, di pasar. Di pasar Tanah Abang. Blok F. Ada masalah apa? Di kota air kan aman-aman aja. Ya pedagang ya kalau ada ini lebih mudah mereka ngambil. Gratis. Air gratis, keren. Sebenarnya yang pengen kita ubah juga kalau di perkotaan kan behavior change ya. Yang tadinya ya plastik diubah gimana caranya jangan terlalu banyak lah buang-buang plastiknya. Dan komponen biaya lo yang paling gede itu sebenarnya beli ini bukan beli air aja, tapi packaging yang paling mahal. Jadi yang tapi biaya ilmunya Mas dari Derry situ. kan packaging ya? Ilmu Mas Derry. Kalau mau private nanti di belakang ya. Nggak mahal lah. Kalau saya 90 juta ya 1 menit. Anda benar-benar penderma loh ya. Keren. Ada lagi nggak yang lainnya lagi? Di pelosok-pelosok yang krisis air. Kalau ini kan pedagang-pedagang, cocok nih buat penonton kita juga banyak pedagang-pedagang. Oh, pelosok yang baru-baru itu ya? Ada ya. Jadi kalau teman-teman mau ikutan atau berkontribusi boleh nggak? Gimana caranya? Nah, ini di Garut, pesantren di Garut tapi buat masyarakat.
Itu Masya mereka Allah. berdiri itu kakinya itu kolam yang mereka Oh iya, mereka pakai. nyemplung kolam ini. Itu apa tuh? Masjid. Itu belakangnya itu masjid. Kok nyemplung kolam? Kok ada Jadi habit jamaah dan anak-anak pondok di sana itu, ini kan masjidnya ada di tengah pemukiman warga. masjidnya di Supaya tengah-tengah bersih ya? pemukiman gitu ya? Yes, betul. Terus ada pesantren di situ. Oh, ada Terus pesantren. mereka kalau sebelum masuk masjid itu cuci kakinya di Cuci situ. kaki nyemplung sana, Ya, baru sterilisasi bla bla bla, langsung Baru masuk ke masuk dalam masjid. masjid. Berarti kan ada membutuhkan banyak air ya Ya, untuk kebersihan, kesehatan. ini salah satu yang apa namanya behavior change itu kita ubah. Jadi mereka ngambil gelas, dari gelas langsung ngambil air gitu ya. Bisa tuh ya? Bisa, alhamdulillah ya. Sama ini kita bagi-bagi tumbler juga. Oh. Jadi kita kasih tumbler juga biar mereka terbiasa juga ngisinya ke tumbler. Oke. Karena bahayanya mereka ngisi ke sini 10 kali ke botol yang sama. Padahal ini nggak boleh kan? Iya, betul. Gitu. Oke, boleh lihat nggak alatnya kayak gimana sih? Gue penasaran nih filterisasi tadi tuh yang udah jadi tuh. Ini buat teman-teman yang mau ikut nyumbang boleh dong ya support ya. Kemana Nanti- baiknya tuh iya, bro? Sama lu korporasi selain yang 5 itu ya, coba tolong kecolek ya. jadiin alat berarti kan. Jadi Iya. bantuan dari teman-teman semua di convert ke alat. Alatnya itu tuh yang akhirnya menjadi tulang punggung kebersihan air tuh. Jadi ini sebenarnya ya. kalau alat yang tadi tanpa layar itu karena kita di pesantren memang nggak perlu pakai layar. Tapi si layar ini pada akhirnya kalau corporate butuh layar untuk apa? Mengedukasi promo. Ya, Layar apa sih maksudnya ininya? ini ada layarnya, ada TV-nya. Oh, alatnya ada Jadi seserius pas itu lu lagi ya? nunggu ngisi bro, terus nanti ada yang dibilang, bagaimana keadaanmu hari ini? Yang kayak gitu-gitu lah. Ada iklan iLevel. Oh, Yes. iklan-iklannya ya kelihatan apa segala macamnya keren. Ada kasih solusi juga nggak? Muter di situ. Boleh kasih Boleh solusi. dong. Heeh. Boleh aja kita barter aja kalau saya mah. Ujung-ujungnya kirain mau nyumbang, mau bayar placement. Lu kasih air aja der, gitu. Kasih air. Oh, iya. Ada Bikin program. Iya. ada perusahaan yang akhirnya memindahkan dana reklame untuk lu bantu lu daripada reklame. Iya bener lah, Mahal lebih make banget. sense lah. Oh, lu pindah Lebih dananya, make sense. lu pindah dananya ke situ coach. Ya Lu kan? bikin Tuh. aja kolaborasi kasih air menurut Iya, gua. iya. Asik itu kita bantu yang di pedalaman, kesian mereka tuh ya. Nah, mantap. Dan yang di pedalaman tuh jangan lupakan yang di Pademangan, ya yang di Krukut, yang di Iya, iya. yang di utara itu lebih itu sebenarnya mereka lebih beli butuh. airnya jerigen loh men. Oh, Pasti beli air buat mandi, buat semua dan kasihan banget. kesian ya. Iya, coba jadikan misi daripada jauh-jauh fokus aja dulu ke yang di Iya, situ. iya. Ini korporasi yang ada di sekitar situ, ayo coba ikutan sumbang, ya, bikin inisiatifnya bersama dan pasti bikin kegiatan yang bareng lebih seru deh menurut gue. Oh, iya. Dan kalau Iya, dijaga sama masyarakat ini jauh lebih sustain. Jadi masyarakatnya sendiri ya ketika ada masalah atau apa, kita training lah. Kan untuk ganti filter lah, membran lah segala macam. Kalau mereka bisa, kenapa harus kita juga? Jadi saling bantu. Bahkan kita di Boyolali itu ada salah satu pesantren orang yang jual depot galonan mau bantu kita, Bos. Coach mau bantu kita dengan apa? Maintenance-nya biar saya mau wakafkan. Keren. Mantap. Dia tidak jadinya jadi kompetitor, nggak jadi kompetitor malah. Mas Kirsan, saya mau maintenance-nya saya yang kerjain gitu ya. Karena ini benar-benar buat santri 500 orang dan amalannya saya pengen dapat juga. Segede gini nih bisa produksi berapa, Bro? 1.900 itu liter per day. Kalau specification kan 1.900 liter per day, tapi secara real 700-800 liter per hari lah. Oh, Untuk lumayan yang banget. Ini sekitar berapa? 600 600. ml. Oke. Cakep. Mudah-mudahan nanti rame banyak yang dukung nih. Aksi ini keren banget menurut gue. Amin. Dan Mudah-mudahan ini kan sedekah air yang Sedekah udah air, jelas sedekah nyata air. banget ya kan. Itu agama kita merekomendasikan banget. Iya. Ya, jadi company gue jujur gue bersyukur udah ada yang bantu. Cuman gue kaget sih baru 5 gitu dan kita harus Iya. maksud gue Dan ini harus didengungkan, harus digaungkan. Lebih banyak lagi yang bantu inisiatif baik kayak gini. Betul. Dan lebih sedihnya lagi adalah kagetnya kita nih negaranya kan kaya akan air gitu loh. Ya nggak sih? Ya. Maksudnya lo lihat ya. Ya. Nih gua cerita aja nih. Yang tadi balik lagi cerita di awal obrolan yang gue bilang ke Saudi. Di Saudi, Mekah, Madinah itu mereka tuh royal sekali untuk sedekah air. Para jamaah tuh jamaah, pemerintah tuh jamaah gitu-gitu loh ya. Jadi itu semua itu rata-rata moya gratis, free, halas. Dibagi-bagi tuh. Maksud gua, negara yang kita tahu bahwa tanda kutip nggak segelimang air aja, mereka sebegitunya untuk sedekah.
Itu kan. Nah kita gitu. Nah kita loh maksud gua. Mereka bela-belain. Logikanya sedekah dengan air kemasan, cost-nya kan keluar lebih besar dong. Ya. Ketimbang lu bantu kayak begini, Mas Kirzan dan kawan-kawan di Penderma ini kan pasti kan cost-nya lebih rendah karena lu ngambilnya dari ledeng. Ya Oh, dong. iya, iya. Nah, mereka yang minim air, yang sulit air, negara Saudi yang kering, Timur Tengah gitulah dan lain sebagainya, bela-belain dia mau sedekah dengan hasil cost-nya Rp5.000, let's say. Ya. Ngerti gak maksud gue? Iya. Dia kan ngasih bela-belain. Tapi sementara kalau dengan gerakannya Mas Kirzan dengan di Penderma ini cost-nya kan lu sedekah nggak nyampe 5.000 udah bisa ngasih mendistribusikan air ke anak 500 pesantren. Gila gue bilang. Dan karyawan lo berapa Kirzan? Untuk ngurusin ini 12 orang. Gila 61 yang ngurus 12. Gue cuman berangan-angan ya. Ada 6.000 alat gitu. Iya. Iya kan? Ada 6.000 alat dan berapa orang bisa kerja di sini. Maksud gue gini, Kirzan sih ya rada lusuh lah ya, tapi kan sehat, cakep gitu kan. Kayaknya capek banget kerjanya ya. Oh, Ngurusin pasti rumah, kebayang. Masya Allah. 61 tadi dari tadi lu ngecek gak sih Boyolali gitu kan. Terus mana lagi? Iya kan, terus ada di Cirebon. Tasik. Ini kan udah jelas nih orang nih kan kasih ngukur jalan kan. Tapi maksud gue gini, gue respect banget ya yang lo lakukan nih emang bahasa lo tadi tenang gitu. Ya kan, dan tenang tuh kan terjemahannya adalah lu nggak terlalu mikirin, bahkan bisa jadi udah terpikirkan tapi udah tertuntaskan urusan soal duit dan segala macem. Di penggalan yang terakhir nih gue pengen lu share dong sama anak-anak muda yang sekarang lagi ngantri untuk bisa dapat lamaran kerja dan segala macam gitu. Apa sih yang bisa digiatin bareng gitu? Iya ya. Bener-bener yang namanya perkembangannya saat ini social enterprise ya. Jadi kita buat perusahaan yang sebenarnya semakin bisa membantu orang lain, semakin bisa dilirik juga. Saya kan buka Karyawan itu lo bayar kan? Iyalah, Oke. iyalah. Memastikan supaya yang denger di sini juga tahu. Ini 61 loh baru. Gimana kalau 6.000? Berapa ribu orang bisa dipekerjakan di sini? That's my point there. Iya kan? Dan yang lo pekerjakan sekarang bukan orang cuman kerja dapat duit akhir bulan, tapi orang yang main hati. Orang yang meyakini banget bahwa tiap hari dia kemanapun dia itu bantu orang buat bisa menyambung hidupnya, buat bisa lebih Nyambung sehat. ke Nah itu susah cari. obrolan coach itu yang waktu itu ya tentang journey seseorang itu, coach. Akhirnya memang kerja bukan hanya untuk kerja cari duit aja, tapi gimana kita dapetin duitnya memang tapi kita juga bisa ngebantu lagi, ada lagi yang bisa kerja dengan kita dan lain sebagainya. Itu kementerian mana sih? Infrastruktur, pengembangan. Kementerian apa sih? Mestinya sih irisannya banyak. Tapi kalau gue bener-bener Perumahan rakyat. Kan bisa juga bukan, masuk. bukan kesehatan juga UMKM masuk, aja, Bos. UMKM masuk. Tapi poin gue tuh gini, Der. Gue menghormati pemerintah dan gue dengan sangat hormat. Karena Justru gue kita tahu- gandengan. Gue mau Gue menjadi penyambung ke sana. Gue sangat tahu ini kan sangat menghormati rezim. Kenapa jadi gue sih? Tapi poinnya tuh gini, biarkan kesibukan itu mereka jalankan. Iya. Ya kita kalau udah jalan, baru kita panggil, kita ajak gitu. Cuman maksud gue gini, menjawab merespon yang tadi itu, anak-anak muda kan banyak yang mikirnya duitnya doang kan. Gue masih ingat nggak waktu itu sama Pak SS, gue kasih contoh ya. Kalau lu mikirin lo doang, naik turunnya lo ya naik turunnya lo. Tapi kalau lu mikirin yang lebih gede dari lo, yang lo pikirin tuh keluarga, betul ya? Naik turunnya keluarga itu naik turunnya lo. Iya, ya. Ngebayang nggak? Yang lo pikirin itu bangsa, yang pikirin tuh orang sekitar. Naik turunnya sekitar tuh naik turunnya lo. Gerak Jadi ya. jawabannya tuh bro, menurut gue saringan awalnya gitu. Saringan awalnya adalah lo peduli untuk bekerja bukan sekedar buat lo. Nah kalau di awal itu dia udah enggak, jangan. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngeyakinin dia untuk masuk ke sini. Tapi maksud di antara ribuan orang kagak ada sih nyari 10, 100 yang mau. Dan ini inisiatif yang keren banget dan harus didukung. Tentunya dari korporasi juga, pemerintah juga, UMKM juga, siapapun bisa kok di sini. Tiket size-nya kan kecil aja untuk masuk. Lo nggak harus jadi investor, lo tinggal masuk jadi donatur. Iya. Kan? 61 bisa di-maintain dengan orang punya 1.000 perak, 10.000 perak pun bisa bermanfaat. Orang kita beli filter aja anggap 10.000 dipasang satu tempat itu 1.000 orang, bayangin. Jadi kontaknya kemana? Ke Ini ke ada Ya itu Penderma. tadi kalau bicara masalah kenapa sih namanya di Saudi orang mau ngasih air sebanyak-banyaknya, sebenarnya kalau ada orang mau berdonasi, nggak usah donasi harga mesinnya mahal ya, tapi kontribusi kepada lembaga-lembaga seperti Penderma atau nanti di luar sana ada teman-teman kita atau
yang punya inisiatif sama, support aja. Dan sebaliknya, kalau ada perusahaan yang mengatakan enggak, gue ada duit kok, gue pengen, itu kontak ke siapa? Ke saya aja langsung. Langsung. Ini ada Nanti Widya sih. nih. Ini bisa, Kasih kontak lu kemana? coach punya kontak saya. Ini lebih kuat. Nggak buka. Nggak, ini aja nih penerma.id. Penerma.id. Coba buka ini dong sosial medianya. Berarti alat lo tuh ini ya Mas, sistemnya pakai IoT sistem gitu Sistem ya? IoT. Ada IoT sistem. Oke. Coba IoT-nya. Jadi nyambung ke ini, filterisasi. ini Ini gede juga Nah, loh. kalau- 180 ribu orang udah mengikuti dan percaya berarti dengan aksi atau gerakan ini, keren. Nah, bisa juga ke IG-nya saya Kirzan Numan, kontak Kita nggak masalah. punya hashtag berani berbagi. Berani berbagi kampanye ya. Ya. Mantap. Kalau Oke. mau ya sharing atau Kok apa. beda mukanya? Ini masih Anda fokusnya ke sana ya, lihat semangatnya. Siapa tahu ini foto waktu Kenapa di zaman situ seger SMA. banget? Itu dia lagi di mana tuh Kirzan? baru dari lapangan, Bos. Oh. Di belakang lo ada siapa sih Kirzan? Kok kayak happy banget senyumnya tuh? Oh iya dong. Itu di mana ini? Di salah satu tempat yang begitu. Ah, Ini- dia ini amnesia. Kalau ditanya gitu langsung amnesia dia. Wait, di mana dia, Wait? Dia di mana tuh? Ini pas waktu korporat waktu itu lagi semangat-semangatnya. Oh. Sekarang saya sadar kan mereka kan juga nahan kan wait and see dengan ekonomi kondisi Iya, seperti ini. itu salahnya di situ. Padahal kalau mau jemput adalah dengan donasi dulu. Mana coba menunjukin apa, Mas? Nah, ini contoh. Hemat Besi ratusan juta dan ratusan ribu botol plastik Nah. tak jadi sampah. Kita punya data ini, data IoT itu ngasih tahu bahwa outputnya itu sudah berapa. Ini salah satu yang jadi laporan kita kepada corporate lah. Oke. Nah, karena CSR corporate ya nggak bisa begitu aja nyalurin lalu udah lu selesai begitu aja. Impact-nya apa dan lain sebagainya kita buatin lah. Gitu. Ini waktu sama BSI dan BSI Maslahat ya. BSI dan BSI Maslahat lah. Keren. Alright. Gitu. SDG. Ya. Iya. Nah, ini udah tempat-tempatnya. Kemarin saya juga baru keliling-keliling dari Banyak juga ya. kalau Tuh ada Ini Ustadz yang- Abdul Somad tuh ya, Bro. 61 titik. Oh enggak, ini yang ini 9 BSI. Oh, yang sekarang bareng sama 9. BSI 9 9 titik ya. titik. Keren. Tuh, ini salah satu yang paling banyak itu di jogging track Gasibu. Ini penerima manfaatnya memang bukan langsung orang yang membutuhkan, tapi orang lari butuh minum, Bos. Iyalah. Gitu. Nah, sebenarnya keinginan kita itu penerima bukan hanya orang yang butuh yang memang kekurangan air, enggak. Tapi pengennya sih, saya pengennya di Indonesia itu ya seperti negara-negara maju lain, kan kita bakal maju ya. Amin. Yakin banget maju. Iya. Ya di apa ya, jogging track atau misalkan di alun-alun ada tap drinking water aja. Iya. Tadi kan di running track apa segala macam event-event, terutama masjid juga kali ya. Ya. Oke, keren. Kebayang nggak itu pemimpin-pemimpin tuh amalannya sebesar apa tuh? Masya Allah. Yang mengaplikasikannya benar-benar gitu ya. Iya, Sebut namanya biar lu nanti Ya kan dicolek pemimpin juga. banyak banget. Siapa? Saya ngikut coach Serena lah. Siapa? Saya, Ya Siapa? pemimpinnya pasti Pak Prabowo lah, siapa lagi di negeri oh, ini? ya udah saya ngikut. Oke. Ya emang lu nggak mau ngikut presiden Ya harus kita? ikut lah. Mau sama presiden Honduras ya sono keluar. Iya. Ya kan pemimpin kan itu kok. Sepakat gua. Keren, Masya Allah. Mas Gibran, ya nggak? Ya udah detailnya nanti coba masuk aja ke pengabdi jadinya gue. Penderma.id. Gara-gara ngomongin Kalau pemimpin, pengabdi itu jadi nanti film itu. pengabdi setan. Kenapa gue jadi pengabdi pala gue? Penderma. Iya, penderma.id. Ada yang mau Kita- disampaikan? Hah? Aman ya. Kita tunggu ya. Pokoknya nanti next time kita ajak lagi. Jangan Iya, iya. 5 lah. Udah 50 gitu ya. Iya, Iya kan? segitunya mereka ya. Bukan Ya, 61 tapi 6.100 lah. gitu. tapi lu nggak boleh nyalain juga kan, siapa tahu kan mungkin belum nyampe ke mereka. Mereka makanya. mau buang baja CSR-nya kok gitu. Belum Di nyampe sinilah, siapa di tahu. sinilah ya. Kita coba ya. Mana Ya. yang mana? Apa yang mau disampaikan? enggak. Kalau ada more info bisa nanti WhatsApp atau Nah, nanti ini- ditulis aja di itu juga di Di bawah mana? ya. Di bawah ya. More info langsung aja ke Widya Novianti 0811 Itu 2000 Hope itu siapa? Hope itu. Siapa tuh? harapan. Oh, Hope. Hope. Ya Allah. Harapan. Oke. Ada. Oke. Gua nyari gitu ya. Kirain nama orang. Bukan. Siapa nih Namanya Hope? Widya. Namanya Widya. Dia Terus juga masih dia nanti ada yang message gini Mbak Hope. Kita kasih solusi.